Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya jemaah Masjid Nasional Surabaya yang dirahmati Allah, untuk kajian pada malam ini hari Selasa tanggal 22 April 2025, kajian kitab Tafsir Jalalain Surat Al-Kahfi, dan insyaallah pada malam hari yang disampaikan Al-Mukarram Dr. Yahdi Ahmad Nasir Hidayatullah Ibrahim Hafid. Untuk sekalian, segera menepati yang telah kami siapkan. Di Bapak masih ada kosong, silakan sini. Untuk beliau Al-Mukarram Yahdi Ahmad Nasir Hidayatullah Ibrahim Hafid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik. Faghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali wan nadhara ila wajhika al-karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an yuqarribuna ilayk. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Allah masih memberikan rahmat, nikmat, hidayah, taufik, ma'unahnya kepada kita. Dituntun kita oleh Allah untuk menghadiri undangan Allah, melaksanakan ibadah salat maghrib, insyaallah salat isya. Kita manfaatkan waktu untuk sama-sama mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, As-Sunnah, dan lain sebagainya. Moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Mengawali ngaji kita yang kurang lebih hampir 2 bulan ya. Mengawali kajian ini, saya juga akan memanfaatkan momentum Syawal ini untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salihah a'malina wa a'malikum wa ja'alana Allah wa iyyakum من عباده الفائزين المفلحين العابدين المقبولين كل عام بخير. Secara pribadi saya menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan saya, atas segala kesalahan saya selama ngaji bersama dengan panjenengan atau selama bersosialisasi dengan panjenengan.
ada ucapan-ucapan bahasa-bahasa atau mungkin juga tutur kata tingkah laku saya yang kurang berkenan di panjenengan, saya mohon dimaafkan dan diikhlaskan, ya. Termasuk juga barangkali ada ibu-ibu yang mendengar, meskipun ibu-ibunya nggak kelihatan, saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan dosa-dosa saya. Karena ini ya, sesuatu yang mungkin sepele, tapi kadang-kadang kita ini terlupakan. Orang ngaji ini, orang bicara itu kan seringkali terjadi yang namanya bahasa-bahasa mungkin yang tidak terkontrol, ucapan-ucapan yang orang Jawa bilang keberucut itu ya, keberucut istilahnya orang Arab sabqul lisan, ya, keberucut ngomong dan lain sebagainya, dan seringkali kemudian tidak kita sadari itu karena sudah ada ngomong ini kadang-kadang lali. Kadang-kadang jadi pembicara atau jadi penceramah itu juga ewuh-ewuh ya. Makanya ulama orang itu ya, kalau banyak ngomong banyak salahnya, gitu. Orang kalau banyak ngomong tanpa disadari ada aja kesalahannya. Satu, dua, lama-lama kan banyak karena ngomongnya sering. Orang yang banyak salahnya ya banyak dosanya. Itu konsekuensinya seperti itu. Dan moga-moga kita ini tidak termasuk orang yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut. Rasul itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Tadruna al-muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menyampaikan, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'." Orang yang bangkrut di antara kita itu ya orang yang la dirham wa la mata'. Orang yang melakukan aktivitas bisnis, orang yang menjual beli, kan? Barang entek duwe gak ono. Barang entek duwe gak ono. Itu bangkrut. Agen diutang nopo piye ya paham ya. Jadi barangnya tidak ada, duit itu juga habis. Bangkrut. Ya. Karena Rasulullah ya itu memang bangkrut, tapi bukan itu yang saya maksud. Maka Rasulullah menyampaikan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah was-siyam waz-zakah. Orang yang bangkrut di antara umatku itu adalah orang yang pada hari kiamat dia datang dengan membawa sekian banyak pahala ibadah, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala haji umrahnya, pahala zikirnya, baca Qur'annya dan lain sebagainya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah, dia datang meskipun dengan membawa sekian banyak pahala, tapi dia dulu pernah menyakiti orang lain. Dia di dunia pernah menyakiti orang, pernah menyakiti dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan tindakannya, ya, menjelek-jelekan orang, ngata-ngatai orang, mengumpat orang, mencaci maki orang, mengambil haknya orang, menghalang-halangi sesuatu yang mestinya menjadi haknya orang lain, menyakiti fisiknya orang lain, apalagi sampai mengalirkan darahnya orang lain. Fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka Rasulullah, dia datang meskipun dengan membawa sekian banyak pahala, tapi dia dulu pernah menyakiti orang lain, 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 pernah
Maka kemudian nanti di peradilan akhirat itu orang tadi akan dituntut oleh orang-orang yang dulu pernah dizaliminya, akan dituntut oleh orang-orang yang dulu pernah disakitinya, orang-orang yang dulu haknya pernah diambil dan lain sebagainya. Dituntut, dan di antara yang kemudian diperlakukan adalah fayu'dha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Pahalanya orang yang tadi akan diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah disakiti, pernah dizalimi, dibagi-bagi pahalanya. Hatta idza faniyat hasanatuhu wa lam yabqa ma 'alaihi, sampai pada titik di mana kemudian habis pahalanya ini, orang yang ibadahnya luar biasa habis pahalanya. Sementara orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang pernah dizalimi masih ngantri, masih banyak yang belum selesai, masih banyak yang pernah dizalimi, pernah disakiti, pernah diambil haknya dan lain sebagainya. Apa yang kemudian terjadi? Maka dosanya orang-orang yang dulu pernah dizalimi, disakiti, diambil oleh Allah, ditimbangkan kepada orang yang bersangkutan tadi. Ya, tsumma turiha alaih atau wa turiha alaih tsumma turiha finnar. Kemudian pada akhirnya orang yang seperti ini akan dilempar ke neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang apa tadi? Bangkrut. Ketokane ganjarane akeh, ketokane ibadahe mempeng, salat bengine mempeng, posone mempeng, tapi ngelarani wong liya, dan lain sebagainya, tidak sempat atau belum sempat minta maaf. Maka kita juga harus hati-hati. Hari-hari ini mungkin sesuatu yang sangat membahayakan kita itu adalah jari-jari kita. Kita yang setiap hari hampir pegang gadget, pegang handphone dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ini tidak ngerti masalahnya orang lain, tiba-tiba ngikut aja komentar, kasih komentar, ikut menghujat dan lain sebagainya. Masih mending kalau kita itu punya kesempatan bertemu yang bersangkutan dan kemudian kita minta maaf, gitu. Kalau sama kita mungkin masih bisa nggak ketemu, bisa minta maaf. Nah, kita kemudian misalkan nyuwun sewu mohon maaf, menghujat pemimpin-pemimpin yang kita tidak punya kesempatan untuk ketemu, apalagi minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang ngerti apa-apa, nggak ngerti urusannya, ada public figure begini kita ikut-ikutan hujat, atau kejelekannya ikut kita sebarkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ngaji kita, ayo balik ngaji lagi. Ngaji kita kembali ke surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Moga-moga kita tidak lupa ayatnya. Seingat saya ayatnya sampai di ayat 13 dan seterusnya. Seingat saya. Moga kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى نور الهدى شمس الضحى بدر الأجل سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصنفين إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والمقربين وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات
خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا وعلى من نوينا وما له السلف الصالح على كل نية صالحة وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca ayatnya dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن utawi ingsun Allah. Nahnu utawi ingsun Allah iku naqussu nyeritakake sapa ingsun Allah. Iku naqussu nyeritakake sapa ingsun Allah. Naqra'u tegese macaake sapa ingsun Allah. Alaika ing atase sira Kanjeng Nabi, alaika ing atase sira Kanjeng Nabi Muhammad. Macaake nyeritakake naba'ahum ing beritane Ashabul Kahf. Naba'ahum ing beritane Ashabul Kahf bil haqqi kelawan bener, bil haqqi kelawan bener, bisidqi tegese kelawan bener, bisidqi tegese kelawan bener. Innahum sakamane Ashabul Kahf, innahum sakamane Ashabul Kahf iku fityatun, iku fityatun biro-biro bocah enom. Fityah, fityah itu sebenarnya dari singgung ya, pertemuan yang sebelumnya. Fityah jamak dari fata, fata fityah pemuda-pemuda. Kalau perempuan fatayat, pernah dengar fatayat? Nah, fatayat itu dari akar kata ini
fatayat. Cuman kadang-kadang fatayat cuman sing wis tuwek bae. Fatayat. Punten iki wae. Fityatun pira-pira bocah enom. Amanu kang padha iman sawa fityah. Amanu kang padha iman sawa fityah bi rabbihim kelawan pangerane fityah. Bi rabbihim kelawan pangerane fityah. Wa zidna lan wasnambahi sapa insan Allah. Wa zidna lan wasnambahi sapa insan Allah hum ing fityah. Hudan ing petunjuk. Hudan ing petunjuk. Warabatna lan wis muwatake sapa insan Allah. Warabatna lan wis muwatake sapa insan Allah. Rabata yarbiqu. Itu menguatkan apa ya? Menguatkan seperti ikatan gitu. Seperti ikatan yang dikuatkan itu namanya rabata yarbiqu. Itu menguatkan dalam arti seperti mengikat. Maka ada istilah ikatan itu dalam bahasa Arab dibahasakan rabithah. Nah, rabithah itu ikatan. Rabithah. Ya. Irtibat, pertalian, hubungan pertalian. Ya, ikatan. Robet itu orang yang mengikat, orang yang menguatkan, orang yang kuat. Robet. Ada orang namanya robet. Robet itu artinya orang yang kuat atau orang yang menguatkan dengan ikat. Yang diikat marbut. Ada istilah kita kenal namanya marbut. Ya, marbut. Orang yang biasanya ngopeni masjid, ngopeni mushola, apa itu kan sering kita kenal dengan istilah marbut ya. Marbut. Ya. Marbut itu dari kalimat marbut ini. Orang-orang yang diikat, karena orang yang ngopeni masjid ini kan mereka terikat. Seperti Kiai Sengaji ini kan terikat. Karena nanti akan adzan Isya, nggak bisa ini keluar-keluar cari makanan, nggak bisa. Waktunya subuh balik lagi, nanti waktunya zuhur balik lagi. Jadi Husni yang imam bersama terikat, jadi nggak bisa kemana-mana. Yang menyiapkan apa ini namanya karpet dan lain sebagainya, sound system dan lain sebagainya itu marbot. Jadi orang-orang yang mendedikasikan apa namanya dirinya untuk kepentingan tempat ibadah, masjid, mushola dan lain sebagainya itu marbot. Marbotnya bahasa kita. Dari kalimat marbut itu terikat terus, tidak bisa bebas. Ya. Warabatna lan muwataki sapa insun Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine fityah. Qawaina tegese muwatna sapa insun Allah ha ing qulubihim wa qulubahum ala qaulil haqqi ing atase ngucapake barang kang bener. Ala qaulil haqqi ing atase ngucapake perkara kang bener. Ilqamu nalikane jumeneng saka fityah. Ilqamu nalikane jumeneng saka fityah ketika mereka berdiri dengan tegaknya, dengan keberaniannya. Aina yadai malikihim ing dalem ngersane rajane fityah. Aina yadai malikihim dalam ngarepe utawa ngersane rajane fityah. Waqad amara lan teman-teman wis perintah sapa Malik. Waqad amara lan teman-teman wis perintah sapa Malik hum ing fityah disujudi kelawan sujud. Disujudi kelawan sujud lil aslami maring pira-pira berhala. Lil aslami maring pira-pira berhala. Faqalu maka pada mengucap sapa
sapa fityah. Faqalu maka pada ngucap sapa fityah, Rabbuna wa ta'ala pangeran kita. Rabbuna wa ta'ala pangeran kita iku Rabbus samawati, pengirani pira-pira langit utawa pangeran kang nguasani pira-pira langit, wal ardi lan bumi, lan nad'uwa ora bakal ngibadah sapa kita. Kalau arti secara bahasa nad'uwa itu dari kalimat da'a yad'u itu memanggil ya. Da'a yad'u memanggil, atau juga da'a yad'u itu bisa juga diartikan berdoa. Da'a yad'u doa, atau da'a yad'u da'wah. Da'wah itu panggilan ya. Doa itu juga orang memanggil, menyeru, meminta. Yang dimaksud itu adalah dia beribadah ya. Maksudnya beribadah karena ya ibadah itu kan isinya berdoa ya. Ibadah itu kan isinya menyeru kepada Allah, minta kepada Allah. Maka ada hadis yang dimana Rasul menyampaikan ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu atau inti dari ibadah itu ya doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Ruhnya ibadah itu ya doa. Kita sholat itu isinya kan doa semua. Bahkan sholat itu secara bahasa artinya ya memang doa. As-sholat doa. Itu ibadah. Lan nad'uwa ora bakal ibadah sapa kita min dunihi saking saliyane Gusti Allah, ay ghairi liyane Gusti Allah, ilahan ing pangeran atau ilahan ing sembahan, ilahan ing sesembahan. Laqad qulna yakti teman-teman us ucap sapa kita. Laqad qulna yakti teman-teman us ucap sapa kita idzan nalikane iku mau. Idzan nalikane iku mau ya apa? Jika kami menyembah selain Allah ya, laqad qulna teman-teman wis ngucap sapa kita syaqata ing barang kang banget keliru. Syaqata ing barang kang banget keliru, banget salah, banget bohongnya. Ayat tegese kaulan ucapan za syaqatin kang duweni banget keliru. Za syaqatin kang duweni keliru kang banget. Ay ifratan tegese keliruan fil kufri ing dalam kekafiran. Inda'auna lamun dongo sapa kita utawa inda'auna lamun ibadah sapa kita ilahan ing sesembahan ing pangeran ghairallahi saliyane Gusti Allah fardha kelawan pasti. Haulai mungkono kaum, haulai mungkono kaum. Kalimat haulai itu mubtadaun jadi mubtada. Iku mubtadaun jadi mubtada. Qaumuna rupane kaum kita. Qaumuna rupane kaum kita. Lafaz qaumuna iku atfu bayanin jadi ataf bayan. Kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya sekaligus juga memberikan penjelasan. Ataf bayan. Iku ittakhadhu pada ngalap sapa qaumuna. Ittakhadhu pada ngalap sapa qaumuna, mereka menjadikan min duni saking saliyane Allah wa min duni saliyane Rabb alihatan ing sesembahan. Laula bu'yau halna tegese bu'yau ya'tuna nekakno sapa qaumuna, ya'tuna padha nekakno sapa qaumuna alaihi ing atas alihah
ala ibadatihim tegese ing atase ibadah maring alihah bisultanin kelawan dalil bisultanin kelawan dalil bayyinin kang jelas bi hujjatin tegese kelawan hujjah atau dalil atau argumentasi zahiratin kang pertelo zahiratin kang jelas paman mongko samane wong iku Allah kang luweh nganiaya ayat kisela ahada ora ana wong suci ku maujud iku Allah kang luweh nganiaya mimman tinimbang saking wong iftara kang gawe-gawe sapa man ala Allah ing ate Gusti Allah gawe-gawe kadiban ing kegorohan kadiban ing kebohongan kedustaan binisbati syari'i kelawan nisbatake kekancan binisbati syari'i kelawan nisbatake atau menghubungkan sekutu ilaihi maring Allah Ta'ala maha sapa Allah. Qala ngucap sapa ba'dul fityah sebagiane fityah li ba'din Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini menjadi penjelasan awal ya, dari apa yang disampaikan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya terkait dengan cerita Ashabul Kahfi yang relatif global di awal. Dan kemudian Allah menyampaikan dalam ayat tadi yang kita baca, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasul, kami kata Allah menceritakan kepadamu tentang Ashabul Kahfi ini dengan cerita yang benar, dengan cerita yang konkret, dengan cerita yang absolut pasti benar. Apa yang disampaikan oleh Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu Ashabul Kahfi itu adalah anak-anak muda. Amanu bi rabbihim, yang mereka beriman terhadap Tuhan mereka, wa zidnahum huda. Ya, Tuhan mereka maksudnya yang Allah itu. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk kami berikan petunjuk, kami tambahkan keimanan terhadap diri mereka. Jadi Ashabul Kahfi ini memang muda-muda ya Pak. Kemarin kan sudah kita, atau waktu yang lewat sudah kita singgung sedikit tentang anak-anak muda yang luar biasa ini. Jadi mereka harus menghadapi raja, menghadapi kaum yang sama sekali berbeda dengan apa yang diyakini oleh mereka, anak-anak muda ini. Anak muda itu kan apa ya? Anak muda itu orang sebut dalam bahasa sosial misalnya. Jadi anak-anak muda itu disebut sebagai agent of change, gitu ya istilahnya. Agent of change, jadi apa namanya, agen perubahan itu anak-anak muda. Biasanya kalau sudah tua itu kan tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Maka seringkali generasi tua itu apa ya? Generasi tua itu ya apa jari. Kadang-kadang begitu ya, apa jari. Maka kita kadang mengistilah status quo. Sama dengan kalau kita melihat sejarahnya Kanjeng Nabi itu kan yang membackup Kanjeng Nabi itu kan rata-rata anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu yang diharapkan kemudian mereka yang akan menjadi lokomotif dari perubahan itu ya anak-anak muda itu. Anak-anak muda yang sekitar Rasulullah itu Masya Allah. Ada sahabat Ali, sahabat Uthman, sahabat siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah,
ada Mus'ab bin Umair, ada yang Mu'ad bin Jabal, ada yang penulis wahyu itu Zaid bin Thabit. Ini anak-anak muda yang ketika berjuang bersama dengan Rasulullah itu usianya masih belasan. Masih belasan. Sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat yang masih sangat muda, mengikuti Kanjeng Nabi sejak muda, sejak masih anak-anak. Sahabat Zaid bin Thabit, itu usia 13 tahun mengikuti Rasulullah. Usia belasan itu sudah dipasrai oleh Rasulullah sebagai sekretaris beliau, mencatat wahyu, mencatat Al-Quran. Usianya belum 20 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas usia 16 tahun berjuang bersama Rasulullah. Kita kenal ada sahabat namanya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu usia 16 tahun. Rasulullah di Mekah itu belum berani dakwah terang-terangan. Itu home base-nya, markasnya dakwah itu di rumahnya Arqam ini. Maka kita kenal ada istilah Darul Arqam. Pernah dengar istilah itu Pak? Darul Arqam. Darul Arqam itu rumahnya sahabat Al-Arqam ini. Usia 16 itu membackup perjuangan Rasulullah. 10 tahun lebih, hampir 13 tahun, rumahnya itu digunakan sebagai home base Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, karena belum berani dakwah secara terang-terangan, belik-belik. Di rumahnya sahabat Al-Arqam yang kalau sekarang sudah menjadi bagian dari Masjidil Haram karena rumahnya dekat dengan area sa'i itu. Ya, saking aja karena ya tahu lah ini kebijakannya beliau yang di sana. Kalau orang sini mungkin itu akan dipelihara sebagai situs sejarah yang luar biasa. Rumahnya Bunda Khadijah aja sekarang sudah jadi toilet, jadi Masya Allah. Kalau kita kan sangat iman ya begitu ya. Jadi itu luar biasa, sahabat-sahabat anak-anak muda. Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman, ya, ketika diutus oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim agung, itu usianya belum 20 tahun, 17 tahun. Mu'ad bin Jabal, orang-orang keren di sekitar Rasulullah, anak-anak muda. Maka Ashabul Kahfi ini juga anak-anak muda. Memang dari anak-anak muda ini tadi kita sampaikan, Legend of Ching itu ya anak-anak muda. Nggak tahu Indonesia ini anak-anak mudanya pada kemana. Tapi wakil presiden muda Pak ya? Muda. Bung Karno dulu itu usia berapa Pak? Ketika hanya usia sekitar 45-an. Kalau tidak salah dia lahir tahun 1 ya? 1901, benar? Seingat saya, kalau Kairu banyak dengan koleksi. Berarti kan sekitar usia belum 50 lah pokoknya. Ya masih ada mudanya, tapi nggak muda banget sih. Habis. Ngapunten. Ya ini nanti dilanjutkan di suatu pertemuan yang akan datang. Masih
berbicara tentang ashabul kahfi di surat kahfi. Moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah, moga kita mendapatkan rahmat dan keberkahan Al-Quran. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.